Oke teman-teman semuanya, kali ini kita akan mengaplikasikan atau membuat sebuah aplikasi berbasis klinik dengan menggunakan Exam, aplikasi Exam, dan kita akan menggabungkannya dengan Visual Studio. Nah, ada pun beberapa langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, kita akan membuka Examnya terlebih dahulu. Setelah kita membuka Examnya, kita membuat start. Nah, start di MySQL. Nah, karena kita menggunakan MySQL untuk membuat database-nya. Nah, ini kebetulan kita sudah men-startnya. Setelah kita start, kita minimize dulu dan kita akan membuka CMD-nya. Nah, di sini yang pertama kita lakukan adalah memasukkan perintah cd spasi c titik 2 garis miring exam garis miring mysql garis miring pin. Setelah kita buat itu, kita buat enter dan akan masukkan perintah mysql min u root min p dan kita buat enter. Di sini passwordnya nanti akan minta password, kita tidak buat passwordnya, kita langsung enter aja dan kita akan masuk ke perintah untuk menampilkan database. Nah, show database-nya. Setelah kita menampilkan show database, kita akan di sini mencari use clinic. Nah, di sini kita akan membuat database-nya. Nah, ini adalah database yang kita sudah buat. Nah, langkah-langkahnya yang akan kita buat dalam program kita kali ini tentang klinik. Nah, ada pun beberapa bagian di sini seperti yang akan kita buat database-nya: berobat, biaya obat, biaya perawatan, dokter, obat, pasien, dan resep obat. Pertama, kita akan membuat tentang tabel berobat. Ini adalah beberapa tabel untuk berobat. Kita akan membuat di sini ID berobat. ID berobat itu kita gunakan tipenya integer. Integer. Di sini kita bebas menggunakan berapa huruf, berapa kalimat, kita bebas di sini menggunakannya berapa. Dan kita membuatnya 11 huruf. Dan yang kedua, kita buat ID pasien. ID pasien juga kita menggunakan integer. Ini juga bebas kita menggunakan beberapa huruf. Ini kita membuatnya 5. ID dokter. Dokter di sini kita membuat integer juga, tipenya ini ada 5 juga. Dan kita lanjut ke keluhan pasien. Keluhan pasien ini kita menggunakan tipenya varchar. Nah, keluhan pasien kita menggunakan varchar. Kenapa kita gunakan varchar? Karena di keluhan pasien ini menggunakan kalimat. Kalau integer ini menggunakan huruf atau angka. Ini kita gunakan varchar. Ini kita bebas menggunakan berapa kata yang akan kita buat, berapa huruf. Di sini kita menggunakannya 200. Hasil diagnosa kita juga menggunakan varchar karena ini menggunakan huruf. Dan di sini juga kita menggunakan 200 huruf. Dan tanggal berobat kita menggunakan date. Setelah itu kita masuk ke biaya obat. Nah, sini kita buat langsung setelah tabel dari berobat tadi kita enter dan kita masuk ke tabel biaya obat. Ini kita langsung mengetik aja biaya obat. Nah, di biaya obat ada pun beberapa bagian yang harus kita cari adalah ID biaya berobat. Jadi biaya berobat ini kita menggunakan tipenya varchar juga. Bebas beberapa, di sini kita menggunakannya 20. ID pasien varchar juga, di sini kita menggunakannya 5. ID obat kita menggunakan varchar juga, ini 5. Jenis obat juga kita menggunakan varchar, ini kita membuatnya 50. Harga obat di sini kita menggunakan float. Dan kita di sini menggunakan harganya float, jumlahnya kita menggunakan varchar 50 juga.
Terus harga totalnya kita menggunakan float juga. Setelah ini sih kita menggunakan enter, klik enter, dan tabelnya telah muncul. Kita lanjut ke biaya perawatan. Tinggal menulis di sini biaya perawatan. Di biaya perawatan tersebut kita menggunakan ID perawatan, ID underscore perawatan, menggunakan varchar, menggunakan 20. Ini juga berapa yang harus kita buat. ID pasien, varchar sebanyak 5 kita gunakan di sini. ID dokter kita gunakan juga varchar sebanyak 50. Tarif dokter kita gunakan varchar juga 10. Uang muka kita gunakan varchar juga sebanyak 10. Tanggal periksa itu .t. Setelah kita buat ini semua, kita klik enter dan dia akan menampilkan tabel juga seperti ini untuk tabel biaya perawatan. Tuh, kita masuk ke dokter. Kita ada beberapa bagian juga yang harus kita cari. ID dokter, nama dokter, spesialis dokter, alamat dokter, dan nomor telepon. Ini beberapa tipe juga yang harus digunakan. Di ID dokter kita menggunakan tipenya integer. Kita gunakan di sini 5 angka. Di nama dokter kita menggunakan varchar, sampai ke nomor telepon kita menggunakan varchar juga. Dan di sini untuk huruf dan kalimat angkanya kita gunakannya bebas, beberapa saja bisa. Kebetulan kami menggunakannya 50, ada yang 20, 50, ada yang 15. Ini bebas. Setelah kita mengetik ini, kita enter dan dia akan menampilkan tabel seperti ini. Tabel untuk dokter. Setelah itu kita akan masuk ke obat. Kita ketik obat, dan yang harus kita cari dalam obat ini adalah tentukan dalam obat ini ID obat, nama obat, jenis obat, aturan pakai, dan harga. Untuk tipenya ada 3 tipe yang harus kita gunakan di sini. Ada yang menggunakan integer, ini digunakan untuk ID obat karena ID ini biasanya digunakan menjadi angka, makanya kita gunakannya integer. Dan ini juga nama obat, jenis obat, aturan pakai kita gunakannya varchar karena ini menggunakan huruf. Di sini kita bebas menggunakannya berapa banyak huruf yang kita gunakan. Di sini kebetulan kami menggunakannya 50. Dan untuk harga kita menggunakannya tipenya float. Setelah itu kita gunakan klik enter dan dia akan menampilkan tabel untuk dash obat seperti yang telah saya tampilkan di layar. Setelah itu kita akan masuk ke dash pasien, ke pasien. Di tabel pasien ada beberapa juga yang harus dicari, seperti KTP pasien, nama pasien, jenis kelamin, umur, alamat, golongan darah, nomor telepon. Karena pada umumnya kita membutuhkan ini di dalam menentukan pendaftaran pasien. Nah, ini kita menggunakannya ada beberapa tipe juga. Ada integer, varchar, char, integer, dan varchar juga bawah. Nah, untuk huruf atau angkanya kita bebas menggunakan berapa aja. Setelah itu kita ketik, kita buat enter dan akan menampilkan tabel untuk pasien seperti ini. Setelah itu kita akan masuk ke tabel untuk resep obat. Untuk resep obatnya kita hanya mencari 3 jenis harus dicari, seperti ID resep, ID berobat, dan ID obat. Ini ya yang kita perlukan sepertinya untuk buat resep obat. Setelah ini kita akan melanjutkan ke Visual Studio-nya setelah kita mencari dan menemukan database-nya seperti yang saya tampilkan. Oke, setelah kita membuat database-nya tadi dengan aplikasi SAM-nya di CNW, kita akan masuk ke Visual Studio 2012-nya. Nah, kita masuk ke sini, kita akan menggabungkan atau mengimport data dari database kita tadi, dari MySQL, dari Exam ke dalam Visual Studio 2012. Kita membutuhkan perintah sebagai berikut yang saya tampilkan di layar Anda. Nah,
kita membutuhkan perintah-perintah sebagai berikut. Nah, di sini perintahnya kita dapat membuat atau menghubungkan database kita dari database CMD ke dalam Visual Studio. Nah, ini adalah beberapa perintah yang dibutuhkan. Oke teman-teman semuanya, di sini aku menyampaikan hasil program kami berikutnya pasien. Inilah hasil desainnya. Dalam desainnya kami butuhkan tabel 7, tabel 1 sampai 7, Xbox 1, button sampai 5, data grid 1. Di sini di label pertama menggunakan KTP pasien, label kedua nama pasien, ketiga jenis kelamin, yang keempat umur, yang kelima nama, 6 golongan darah, 7 nomor telepon. Ini textbook 1 sampai 7 jadi kolom isi data dalam button terdiri 5, yaitu dari data, simpan, ubah, hapus, keluar. Setelah itu kita membutuhkan data view, di mana penyimpanan data itu bisa kita temukan di dalam data view ini. Sekarang kita masuk ke dalam program, di mana kita membutuhkan import untuk memanggil dari database-nya, yaitu menggunakan public access untuk memanggil data-data ada di database. Setelah itu kita masuk ke cari data, di mana kita mencari data yang ada di kolom simpan tadi. Setelah itu di tes 1 memanggilnya KTP pasien, kedua kita memanggil pasien, ketiga kita memanggil, keempat kita memanggil, kelima kita memanggil alamat, 6 kita memanggil golongan darah, 7 kita memanggil klub. Setelah itu kita masuk ke menu tampil, dimana kita dapat tampil data-data yang sudah kita isi ke database view yang saya tunjukkan tadi. Dalam data-data tersebut kita membuat kolom-kolom dalam data tersebut. Kolom 0 kita memasukkan KTP, kolom 1 kita memasukkan nama, kolom kedua masukkan jenis kelamin, kolom ketiga masukkan nomor, kolom keempat dan alamat, kolom kelima masukkan golongan darah, kolom 6 itu masuk ke button simpan, dimana kita memasukkan data supaya data-data tersebut tersimpan ke data grid view. Nah, masukkan data-data sesuai dengan di tes 1 kita masukkannya di bagian DP ya. Tes 2 kita memasukkannya di bagian nama pasien. Tes box 3 kita memasukkannya jenis kelamin. Tes box 4 kita memasukkan umum. Tes box 5 kita memasukkan alamat. Tes box 6 kita memasukkan golongan darah. Tes box 7 kita memasukkan nomor telepon. Setelah kita memasukkan data-data tersebut, setelah kita menekan simpan di bagian itu, kita dapat memerlukan ini supaya setelah kita menekan tombol simpan, supaya data-data tersebut langsung hilang secara otomatis di kolom-kolom textbox tersebut. Setelah itu kita masuk ke keluar, kita menggunakan ke keluar
dengan menggunakan close. Setelah itu cara memanggil data, mencari data, kita menggunakan memanggil cari data. Setelah itu kita masuk ke button simpan. Di button simpan kita cuman di button hapus kita tinggal memasukkan nomor KTP. Setelah kita masukkan nomor KTP, kita cari data. Setelah kita cari data, kita tinggal hapus, secara otomatis hapus. Setelah itu di keluar. Setelah kita sudah mencari data, kita bebas kita mengubah di bagian mana, bisa di bagian nama pasien, kelamin, bisa di umur, bisa di alamat, bisa di golongan darah, bisa nomor telepon maupun di KTP. Maka otomatis kita bisa mengubahnya secara manual. Setelah itu kita masuk ke home dokter. Home dokter desainnya seperti ini. Kita membutuhkan tabel banyak 5, textbox sebanyak 5, button sebanyak 5, kategori view banyak 1, dimana di label kita masuk, kita kan namanya ID dokter, spesialis dokter, alamat dokter, nomor telepon, lalu textboxnya di sini adalah kolom isinya. Setelah itu di button terdiri 5, yaitu cari data, simpan, ubah, hapus, tutup. Dalam programnya seperti yang saya jelaskan di pasien, pertama dalam cari data kita menggunakan 1 memanggil ID dokter, textbox 2 nama dokter, 3 mengisi di kolom spesialis dokter, textbox 4 kita mengisi di alamat dokter, textbox 5 kita mengisi nomor telepon. Seperti yang saya jelaskan di pasien, hampir sama, cuman bedanya di nama-nama yang akhirnya. Setelah di mode simpan, kita cuma mengisi teks 1 itu bisa di kolom editor, 2 mengisi di kolom nama, box 3 kita mengisi spesialis, textbox 4 kita mengisi alamat, box 5 kita telepon. Setelah terisi, kita otomatis kita simpan, otomatis hapus supaya bisa mengisi. Ditutup, kita membutuhkan close. Nah itu dari data kita cuma memanggil file dari data. Di button hapus, kita cuma memasukkan ID dokter. Setelah ID dokter, kita dapat mencari data, langsung kita menekan button hapus. Mengubah, kita dapat mengubah apa yang mau kita ingin diubah. Baik, kita lanjut ke berobat. Desainnya kita membutuhkan label sampai 6, textbox menggunakan sampai 5, dan kita membutuhkan data type picker, dimana data type picker ini untuk hari, tanggal, bulan, tahun. Button kita membutuhkan 5, yaitu cari data, kan, ubah, hapus, tutup. Data view kita membutuhkan 1, dimana programnya seperti di atas ini,
untuk memanggil data-data yang ada di database kita. Di dalam query data kita dapat memasukkan dua ID pasien, textbox 1 kita memasukkan ID berobat, 3 kita memasukkan ID dokter. Kalau kita memasukkan textbox 5 kita mengisi hasil diagnosa. Setelah itu kita masuk ke kita view di tampilan kita butuh di kolom note dan berobat, kolom 1 ID pasien, kolom 2 dokter, kolom 3 kolom pasien, 5 kolom 4 kolom 5 lahir. Setelah di button kita dapat mengisi di kolom pasien, kolom 3 dokter, 4 keluhan pasien, kolom 5 hasil. Setelah itu kita tentukan otomatis data yang kita masukkan maka terhapus. Di button tutup kita close supaya hasilnya itu bisa terus. Setelah kita masuk ke button cari data, mana kita konfirmasi data. Setelah itu kita masuk ke button hapus, dimana kita masukkan data ID berobat. Setelah itu cari data, maka data kita mau bisa terisi. Setelah itu kita masuk ke button ubah, dimana kita memasukkan ID berobat dan mencari data. Setelah itu kita bisa mengubah data-data di ID pasien, ID dokter, keluhan pasien, hasil diagnosa, tanggal lahir, dan ID berobat. Setelah itu kita lanjut ke obat, dimana kita menggunakan label sampai sebanyak 5 label. Textbox kita menggunakan 5 dan button kita menggunakan dan data grid view kita menggunakan 1, dimana di label ini kita tulis bagian sini textbox 1 biar otomatis berubah. Kita memasukkan ID obat, nama obat, jenis obat, aturan pakai, harga. Di button ini kita tinggal mengganti namanya dari data, simpan, ubah, hapus, buat. Dalam programnya import data MySQL client ini dapat diartikan untuk memanggil data-data yang ada di database, dan ini adalah perintah untuk memanggil database. Setelah itu kita masuk ke cari data, dimana kita akan select from obat di bagian ID teks 1. Setelah itu kita klik cari data, maka muncullah data-data yang ada di 1 yaitu obat, textbox 2 itu nama obat, textbox 3 yaitu jenis obat, textbox 4 aturan pakai, textbox 5 harga.
Sekarang kita masuk ke tampilan, di mana kita dapat menampilkan data-data yang ada di ID obat tersebut, supaya data-data tersebut kita masukkan ke kolom-kolom, yaitu kolom 0 ID obat, kolom 1 nama obat, kolom 2 jenis obat, kolom 3 aturan pakai, kolom 4 harga. Setelah itu kita masuk ke button 2, yaitu simpan, di mana kita dapat menyimpan data-data yang ada di textbook 1 yaitu ID obat, textbook 2 yaitu nama obat, textbook 3 yaitu jenis obat, textbook 4 yaitu aturan pakai, textbook 5 adalah harga. Setelah itu kita menekan button simpan, maka button tersebut akan tampil, maka tersimpan di database. Setelah itu tampil, maka di kolom-kolom tersebut maka terhapus gara-gara memasukkan perintah textbook 1 sampai 5 yaitu clear, yaitu kolom yang kita masukkan tadi langsung bersih setelah siap digunakan. Setelah itu di button 5 yaitu tutup, kita memasukkan perintah close. Di button 1 kita menggunakan perintah insert data. Di button 4 kita dapat menghapus data-data yang ada di ID obat, maka kita cari datanya. Kalau sudah kita dapat menekan button 4 yaitu button otomatis button hapus terhapus. Setelah itu button 3 yaitu button ini mengenai dengan ubah, di mana kita dapat mengubah data-data yang ada di nama obat, jenis obat, pakai, harga, ID obat. Sekarang menjelaskan di bagian masuk supaya kita dapat menjelaskan. Di bagian sini kita dapat menentukan button 2, yaitu kita masukkan button masuk ke login show. Kenapa kita masuk ke login show? Karena kita dapat mengklik button masuk, maka kita dapat login. Di bagian button 2 tutup itu close, supaya program kita tertutup dan dihentikan. Setelah itu saya masuk ke home login. Desain home login saya seperti ini. Username kita dapat menggunakan label 2 yaitu username sama password. Kita menggunakan 1, 2. Kita menggunakan textbox 1. Cuma textbox 1 ini kita dapat melihat data kita di sini. Misalnya kita masukkan data kita angka itu, maka muncul titik-titik. Kalau kita sudah menekan ini tercentang, maka otomatis dia tampil angka. Setelah itu masuk ke programnya. Setelah itu saya menggunakan import di menghubungkan data database ke data di studi. Setelah itu kita masuk ke button login, itu button 4, button login. If textbox 1 titik n 2 titik dan mana kita dapat menggunakan ya. Kalau dan username masih kosong, username dan password tidak boleh kosong. Kenapa? Kalau username tidak
maka button satu yaitu button login ya bisa login. Kalau kita isi username dan password, kita dapat memasukkannya ke textbox 1 yaitu ini, textbox 2 yaitu ini apa, lalu login berhasil, akses berhasil. Setelah itu kombinasi username salah, ini ada salah memasukkan username atau password, langsung disuruh cek username. Beginilah tampilan programnya. Setelah itu kita masuk ke main menu. Bagi menu kita menggunakan level 2 tapi kita buat karena kita dapat bisa membuat seperti judul. Setelah itu kita menggunakan tipe file type yaitu tipe her, file full strict menu item. Kita dapat memasukkannya ini perintah-perintah untuk masukkan program-program yang saya jelaskan sebelumnya tadi. Di bagian ini saya akan mengklik 2 kali. Di bagian dokter, di bagian pasien, cuma memasukkan perintah my hit pasien to. Bagian dokter my hit post to. Bagian berobat kita masukkan my hit berobat. Bagian obat my hit obat. Bagian resep obat my hit obat. Bagian biaya obat my hit biaya obat. Bagian my hit biaya perawat yaitu my hit biaya perawat. Di bagian masuk my hit masuk yaitu masukkan program. Sekarang kita dapat menjalankan program-program yang saya jelaskan. Kita dapat start. Sekarang sudah tampil di mode masuk. Kita cuma mengklik masuk. Setelah itu kita masuk dan login. Seperti yang saya bilangkan, di username kita memasukkan itu ini. Di password kita masukkan passwordnya 1 2 3 4 5. Kalau kita mengklik lihat password, maka tampil passwordnya akan muncul. Sekarang kita masuk ke login, maka perintahnya akses berhasil, login berhasil, maka loginnya. Sekarang kita masuk ke main menu, dimana kita dapat menekan file, kita dapat memilih dimana kita masukkan data-data. Di sini di file yaitu pasien, dokter, berobat, resep obat, di obat, resep obat, itu di biayanya, biaya obat, biaya perawatan. Ini adalah X2. Sekarang kita masuk ke sekarang pilihannya ini, kita akan memasukkan KTP. Setelah itu kita memasukkan nama pasien, pseudonym. Setelah itu jenis kelamin laki-laki, itu umur 24 tahun, alamat Medan, golongan darah B, nomor telepon 0821 5564. Sekarang kita tinggal menekan simpan, maka data-data tersebut tersimpan. Kalau misalnya kita mencari data, kita tinggal menaruh di KTP pasien yaitu 12345 taruh data. Setelah itu di button keluar yaitu kita akan keluar. Oke,
menu. Setelah itu kita masuk ke dokter. Di bagian dokter kita memerlukan ID dokter, hanya ID dokter 45622. Nama dokter yaitu Dr. Santi, spesialis jantung. Alamat dokter Medan Johor. Nomor telepon 02499. Setelah itu simpan data-data tersebut ke file. Kalau misalnya kita mencari data, kita memasukkan ID dokter 453622. Setelah itu cari data, maka data-data tersebut akan tampil. Sekarang kita masuk ke menekan hapus. Maka apakah yakin Anda akan dihapus? Yes. Maka data-data tersebut terhapus. Setelah itu kita masuk ke berobat, dimana kita tinggal memasukkan ID berobat seperti 566213, ID pasiennya 12345, ID dokternya 44356. Keluhan pasien itu darah tinggi. Hasil diagnosa positif, dimana kita memasukkan tanggal berobat, misalnya di tanggal 9 Juni 2022, dan menekan simpan, maka data-data tersebut tersimpan. Kalau kita mencari data, kita memasuk ID berobat itu 66213. Kita tarik data ditemukan. Setelah terhapus, maka data tersebut terhapus. Sekarang kita masuk ke resep obat. Di resep obat kita masukkan ID obatnya 54321. Nama obatnya Kotek. Jenis obatnya pil. Aturan pakai minum. Harga 20.000. Sekarang kita masuk ke simpan. Setelah itu, maka data-data tersebut tersimpan. Kalau misalnya kita mencari data, kita memasukkan di ID obat 54321. Cari data ditemukan, maka data-data tersebut kita bisa lagi. Yakin akan dihapus? Yes. Selanjutnya kita akan masuk di bagian form desain biaya obat. Nah, di bagian form desain biaya obat ini masih sama, menggunakan label, text box dan button dan data grid. Di sini di bagian label terdapat ID biaya obat, ID pasien, ID obat, jenis obat, harga, jumlah, dan harga total. Kemudian di bagian button terdapat cari data, hitung, simpan, ubah, hapus, dan keluar. Di bagian programnya kita dapat mengopi dari program data pasien ataupun data daftar. Di sini kita hanya perlu mengubah di bagian text box-nya ini, di bagian ID biaya obat, pasien, ID obat, jenis obat, harga, jumlah, dan harga total. Di sini kita harus menyamakan dengan sama yang seperti di bawah, sama dengan juga di bawahnya. Kemudian di sini ini harus sama semua, dan kemudian ada MSG box. Data sudah ada.
Ini maksudnya jika datanya benar, maka jika datanya sudah ada, maka akan muncul data sudah ada. Jika belum, maka dia akan tersimpan. Kemudian di sini ada delete from ID biaya obat. Maksudnya itu kita dapat menghapus data berdasarkan data yang diketikkan berdasarkan ID obatnya. Jika kita yakin untuk menghapus, kita tekan yes, jika tidak akan kita tekan no. Dan akan muncul tulisan yakin akan dihapus dengan cara menuliskan if message box show buka kurung petik 2 yakin akan dihapus tanda tanya dan petik 2. Kemudian di bagian button 6 ini akan kita tuliskan rumus yaitu harga jumlah. Ini akan muncul hasilnya di bagian text box 7. Di bagian harga totalnya. Di bagian text boxnya ini. Akan muncul di bagian sini ya. Selanjutnya kita masuk ke biaya perawatan. Di desain data biaya perawatan ini masih sama, cuma di sini akan menambahkan date time. Kemudian di bagian labelnya terdapat 6 label yang berisikan ID pembayaran, ID pasien, ID dokter, tarif dokter, uang muka, tanggal pemeriksaan. Di bagian button terdapat cari, simpan, ubah, hapus, dan keluar. Nah, kemudian di sini masih sama juga, kita hanya perlu mengopi dan mengubah di bagian text boxnya ini dan menyamakannya dengan atas dan bawah. Di bagian data grid nih, di bagian ID pembayaran ini harus sama dengan di sini. Kemudian ini terdapat di button 4. Di button 4 itu ada hapus. Ini ada hapus. Kita dapat menggunakannya. Jika di situ di button 4-nya itu kita dapat menuliskan silahkan pilih data yang akan dihapus dengan memasukkan ID pembayaran dan tekan enter. Di situ kita berarti dapat dihapus ini kita dapat mengetikkan di bagian text box ID pembayaran. Selanjutnya tekan hapus jika ingin menghapusnya atau tekan enter. Kemudian ada delete. Delete ini sama juga dengan yang tadi, hanya dengan menuliskan biaya perawatan dia akan muncul semua, maka akan terhapus. Selanjutnya di sini ada update biaya perawatan. Di sini update biaya perawatan maksudnya itu dengan cara kita hanya perlu menuliskan di biayanya, kemudian apa yang akan diganti. Jika data berhasil diupdate, maka akan muncul tulisan data berhasil diupdate dan kemudian ditampilkan. Lalu jika ingin keluar, maka ia akan keluar. Kemudian ada resep obat. Di resep obat masih sama, dan di sini masih lebih singkat lagi. Di sini ada label yang berisikan 3 label, yaitu ID resep, ID obat, ID berobat. Kemudian di button ada cari data, simpan, ubah, hapus, dan keluar. Masih sama juga, di sini masih hanya perlu mengubah di ID resepnya di bagian ini ya. Di bagian ID obat, ID berobat harus sama dengan di bagian ini.
Cuman bedanya di sini kita menggunakan kolom 0, 1, dan 2. Kita harus menyesuaikan sama dengan yang ada di sini juga. Selanjutnya di sini kita hanya perlu mengganti di bagian sini juga, di bagian update resep obat, set ID resep, ID obat, ID berobat. Terus kita sesuaikan dengan sama yang di atas atau dengan yang ada di desain. Ini juga akan diubah di ID resep. Jika benar tekan enter. Kemudian jika yakin menghapus, kita akan menghapus. Terus diketikkan data delete-nya di bagian resep obatnya, di bagian ID. Oke. Setelah berhasil, kita dapat menjalankannya. Sekian dan terima kasih. Oke teman-teman semuanya, sekianlah hasil untuk tutorial yang telah kami buat menggunakan aplikasi Visual Studio dan aplikasi Exam untuk merancang sebuah aplikasi yang berbasis klinik. Jika teman-teman semua ada yang ingin mencoba merancang aplikasi juga dengan berbasis klinik, dapat mencoba dengan menggunakan tutorial yang kami buat tadi. Sekianlah tutorial kami, terima kasih. Hai.